Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini di pertemuan pertama kita akan belajar tentang transformasi. Materi yang pertama itu tentang refleksi. Nah, materi pertama kita itu adalah refleksi. Nah, refleksi ini adalah pencerminan atau bentuk bayangan dari suatu benda tersebut yang kita cerminkan. Nah, pada dasarnya konsep dari refleksi ini banyak, atau rumus refleksi ini banyak. Salah satu rumusnya itu bentuk rumusnya itu yang pertama itu ada pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya itu jika X, Y, maka hasilnya itu akan menjadi X, min Y. Nah, akan kita berikan contoh atau cara mengevaluasinya supaya rumus ini terbukti benar. Misalkan ada titik A itu 2,3. Nah, kita masukkan rumus jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah 2,-3. Nah, kita lihat pada gambar koordinat kartesius. Kemudian titik awalnya adalah 2,3. Ini adalah benda awalnya. Nah, setelah dilakukan refleksi terhadap sumbu X, direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah 2,-3. Nah, benda tersebut yang direfleksikan terhadap sumbu X, dan ini adalah bayangannya 2,-3. Nah, kita masuk ke bentuk yang kedua dari refleksi, itu adalah pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y. Nah, rumusnya itu adalah jika X, Y, maka hasilnya itu adalah min X, Y. Nah, kita lihat contoh untuk membuktikan bahwa rumus ini benar atau cara kita mengevaluasinya. Nah, ada sebuah titik A, misalnya 4,2, titik 4,2. Nah, ini adalah sebagai X dan ini sebagai Y. Maka hasilnya jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah aksennya adalah min 4,2. Nah, kita lihat pada gambar koordinat kartesiusnya. Benda awalnya itu adalah 4,2. Ini adalah benda awalnya. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, maka kita peroleh hasilnya adalah min 4,2. Maka ini benda awalnya. Setelah direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min 4,2. Kemudian kita masuk ke rumus yang ketiga. Bentuk dari refleksi itu adalah, yang ketiga itu adalah pencerminan terhadap sumbu X sama dengan Y, sumbu Y. Maka rumusnya adalah jika X, Y dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan Y, maka hasilnya adalah Y, X. Kita berikan contoh untuk lebih mengetahuinya. Misalkan ada titik A 2,4. Nah, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Maka kita tahu A aksennya adalah Y, X. Maka kita tahu hasilnya akan menjadi 4,2. Tinggal kita balikan saja. Nah, kita lihat ke koordinat kartesiusnya. Di sini benda awalnya adalah 2,4. Ini adalah benda awalnya. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan sumbu Y, maka kita peroleh hasilnya adalah 4,2. Nah, ini adalah bentuk cerminan dari titik 2,4. Nah, kita masuk ke rumus yang keempat. Bentuk dari refleksi itu adalah
sumbu X sama dengan A. Sumbu X itu sama dengan A. Nah, kita lihat rumusnya. Jika X itu sama dengan X, Y, maka dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan A, maka hasilnya adalah 2A dikurang X, Y. Nah, kita lihat contoh untuk lebih memperjelas dari rumus tersebut. Misalkan ada titik A 3,2. Nah, kita masukkan rumusnya, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Kita masukkan rumusnya. X, Y sama dengan 2A dikurang X, Y. Nah, kita lihat ya, di sini hasilnya menjadi 2,2. Ini akan kita refleksikan, titik A 3,2 ini akan kita refleksikan terhadap sumbu X itu sama dengan 2. Nah, nilai ini adalah nilai A-nya. Jadi di sini 2 dikali 2 dikurang X, Y itu adalah 3,2. Maka kita peroleh hasilnya kita akan memperoleh hasilnya 1,2. Nah, jadi titik awalnya adalah 3,2. Setelah kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 1,2. Kita lihat di koordinat kartesiusnya. Bentuk awalnya adalah 3,2. Nah, kita lihat setelah kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan A, kita peroleh hasilnya adalah 1,2. Nah, ini adalah bentuk cerminan terhadap sumbu X sama dengan A. Kemudian kita masuk ke bentuk rumus yang kelima, bentuk dari refleksi tersebut. Yang kelima itu ada yang disebut dengan sumbu Y sama dengan B. Nah, rumusnya adalah jika X, Y itu sama dengan X, 2B dikurang Y. Untuk memperjelas rumus tersebut, maka cara kita mengevaluasinya, kita berikan contoh. Misalnya ada titik A itu sama dengan 4,6. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu Y itu sama dengan 2. Nah, dan Y ini sebagai B karena Y sama dengan B. Dan ini sebagai X dan ini sebagai Y. Kita masukkan rumus cara menyelesaikannya. X, Y sama dengan 2X 2B dikurang Y. Kita masukkan angkanya 4,2 dikali 4, 2 dikali 2 dikurang 6, maka hasilnya adalah 4,4 dikurang 6, 4,2. Nah, ini adalah bentuknya. Bentuk titik awalnya adalah 4,6 dan hasil direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan B adalah 4,2. Kita lihat di koordinat kartesiusnya. Nah, bentuk awalnya itu adalah 4,6. Bentuk awalnya itu adalah 4,6. Nah, setelah direfleksikan kita memperoleh hasil 4,2. Nah, ini adalah bentuk refleksi dari sumbu Y sama dengan B. Kemudian kita akan melihat bentuk yang keenam dari refleksi itu adalah sumbu A, B. Bentuk yang keenam itu adalah sumbu A, B. Nah, kita lihat contoh, kita lihat rumus. Jika X, Y itu rumusnya adalah sama dengan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Nah, itu adalah rumusnya. Kita akan memberikan contoh untuk mempermudahnya. Misalkan ada titik A 3,3 direfleksikan terhadap X sama dengan 4.
X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan kita masukkan rumusnya X, Y 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Kita masukkan angkanya 2 dikali 4, ini nilai X-nya sebagai nilai A, dikurang 3, ini X-nya. Kemudian 2 dikurang 2 dikurang 3, ini sebagai Y-nya. Kita lihat 2 kali 4 itu 8 dikurang 3, 2 kali 2 itu 4 dikurang 3. Kita lihat maka hasilnya adalah 5,1. Nah, bentuk titik awalnya adalah 3,3. Kita lihat di koordinat kartesius 3,3. Nah, setelah direfleksikan terhadap sumbu A, B, maka kita peroleh hasilnya adalah 5,1. Nah, ini adalah bentuk refleksi dari titik 3,3. Nah, kita masuk ke bentuk yang ke-7 dari refleksi tersebut. Rumus yang ke-7-nya itu adalah garis sumbu Y, refleksi terhadap sumbu Y itu sama dengan X. Rumusnya jika X, Y itu sama dengan Y, X. Kita lihat contohnya. Jika ada titik A 2,3, maka A aksennya itu adalah 3,2. Kita lihat di koordinat kartesiusnya. Jika ada titik A 2,3, maka kita akan memperoleh A aksennya adalah 3,2. Nah, ini adalah bentuk refleksinya. Kita masukkan ke rumus yang ke-8, yaitu ada sumbu X sama dengan Y. Kita peroleh rumusnya jika X, Y, kita akan memperoleh hasil min Y, min X. Kita berikan contohnya. Jika ada titik A 3,1, maka A aksennya itu adalah min 3, min 1. Nah, kita lihat di koordinat kartesiusnya. Jika ada 3,1, kita refleksikan terhadap X sama dengan Y, maka kita memperoleh hasilnya min 1, min 3. Nah, ini adalah bentuk refleksi dari titik 3,1. Nah, itulah pertemuan pertama kita hari ini tentang refleksi yang mempunyai 8 rumus inti di dalam refleksi tersebut. Perlu diingat bahwa refleksi itu adalah pencerminan atau bayangan dari suatu benda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.